Bab 1. Mengapa pria dan wanita tidak mencapai orgasme dengan tingkat yang sama? Banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa pria dan wanita tidak mencapai orgasme dengan frekuensi yang sama saat berhubungan intim. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar pria mencapai orgasme saat hubungan seksual, sementara persentase wanita yang mencapai tahap ini jauh lebih rendah. Perbedaan ini bukan berarti bahwa kenikmatan wanita bersifat misterius atau terlalu rumit, melainkan alasan utamanya jauh lebih sederhana. Masalah utamanya adalah banyak orang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang bagaimana tubuh wanita merespons selama hubungan intim. Bagi banyak orang, sumber pertama pengetahuan tentang seks berasal dari internet atau konten pornografi. Masalahnya, sumber-sumber ini dibuat untuk hiburan, bukan edukasi. Akibatnya, banyak orang membentuk ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan intim. Seiring waktu, kesalahpahaman ini dapat menyebabkan frustrasi, kebingungan, dan ketidakpuasan bagi kedua pasangan. Bab 2. Memahami anatomi wanita dengan benar. Pemahaman yang sebenarnya dimulai dari anatomi. Bagian luar sistem reproduksi wanita disebut vulva, yang mencakup bibir luar yang dikenal sebagai labia mayor, serta bibir dalam yang disebut labia minor. Setiap tubuh wanita berbeda satu sama lain. Terdapat variasi alami dalam ukuran, warna, dan bentuk, dan ini sepenuhnya normal. Beberapa wanita memiliki labia dalam yang lebih besar, sebagian lebih kecil, ada yang lebih gelap atau lebih terang. Memahami keberagaman ini membantu menghilangkan ekspektasi yang tidak realistis dan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang tubuh. Bab 3. Klitoris dan pentingnya. Klitoris terletak di bagian atas vulva dan merupakan elemen utama dalam kenikmatan wanita. Meskipun banyak orang hanya melihat bagian kecil yang terlihat di luar, sebagian besar klitoris sebenarnya memanjang ke dalam di bawah permukaan. Pengaruh klitoris menjangkau area yang lebih dalam dari sistem reproduksi dan jauh lebih signifikan daripada yang disadari banyak orang. Pentingnya terletak pada jumlah ujung saraf yang sangat banyak, lebih banyak dibandingkan bagian tubuh lain yang khusus untuk sensasi. Saat terangsang, klitoris dipenuhi darah dan menjadi lebih sensitif. Menariknya, klitoris berkembang dari jaringan embrionik yang sama dengan penis, sehingga keduanya merespons rangsangan dengan cara yang serupa. Bab 4. Apa itu titik G dan bagaimana cara kerjanya? Uretra terletak tepat di bawah klitoris, diikuti oleh lubang vagina. Vagina sendiri adalah saluran otot yang elastis, yang dapat meregang dan menyesuaikan diri saat hubungan intim. Banyak orang pernah mendengar tentang titik G, yang sering digambarkan sebagai area sensitif yang berkaitan dengan kenikmatan intens. Sebenarnya, ini bukan satu titik tertentu, melainkan sebuah area di dinding depan vagina pada kedalaman tertentu. Area ini terhubung dengan bagian internal klitoris dan kelenjar di sekitarnya yang merespons tekanan dan rangsangan. Namun, pengalaman setiap wanita berbeda. Sebagian merasakan kenikmatan yang kuat, sementara yang lain merasakan sensitivitas yang lebih rendah atau bahkan tidak merasakannya sama sekali. Bab 5. Mengapa rangsangan pada wanita membutuhkan waktu lebih lama? Waktu adalah faktor penting dalam kenikmatan wanita. Rangsangan pada pria dapat terjadi dengan cepat, kadang dalam hitungan menit, sedangkan pada wanita biasanya berkembang secara bertahap. Tubuh wanita bisa membutuhkan 15 hingga 45 menit untuk mencapai respons penuh. Selama proses ini, aliran darah meningkat, vagina mulai mengembang, dan pelumasan alami terjadi. Melewati tahap ini terlalu cepat atau terburu-buru dapat mengurangi kenyamanan dan kenikmatan secara signifikan. Karena itu, meluangkan waktu untuk membangun rangsangan bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan untuk pengalaman yang lebih baik. Bab 6. Mengapa pelumasan tidak selalu mencerminkan keinginan? Menghabiskan lebih banyak waktu dalam sentuhan, ciuman, dan interaksi fisik dapat meningkatkan pengalaman secara signifikan. Penting juga untuk dipahami bahwa pelumasan tidak selalu berarti adanya keinginan penuh. Ada banyak faktor yang memengaruhinya, seperti stres,
hormon, obat-obatan, kondisi kesehatan, dan hidrasi tubuh. Karena itu, pelumasan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator. Penggunaan pelumas tambahan dapat meningkatkan kenyamanan dan kenikmatan, dan tidak ada yang tidak normal dalam hal ini. Itu hanyalah alat untuk memperbaiki pengalaman. Komunikasi juga sangat penting. Keterbukaan tentang apa yang nyaman dan tidak nyaman membantu meningkatkan pemahaman antara kedua pasangan. Bab 7. Memahami bahasa tubuh saat hubungan intim. Bahasa tubuh memainkan peran penting dalam hubungan intim. Pernapasan, gerakan, dan respons tubuh dapat memberikan sinyal tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan. Beberapa respons dapat menunjukkan kenikmatan, sementara yang lain mungkin menunjukkan kebutuhan untuk melambat atau menyesuaikan diri. Memperhatikan tanda-tanda ini dan merespons dengan tepat dapat membuat perbedaan besar dalam pengalaman. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan respons yang sensitif membantu menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi kedua pihak. Bab 8. Mengapa keamanan emosional itu penting? Kenyamanan psikologis tidak kalah penting dari stimulasi fisik. Ketika seseorang merasa aman, tenang, dan terhubung secara emosional, menikmati hubungan intim menjadi lebih mudah dan lebih dalam. Sebaliknya, stres, kecemasan, dan pikiran negatif dapat mengganggu pengalaman dan menghambat interaksi antara pasangan. Pada akhirnya, hubungan yang paling memuaskan adalah hubungan yang dibangun atas rasa ingin tahu bersama, komunikasi terbuka, dan fokus pada kenikmatan bersama, bukan tekanan atau performa.